Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Resna Pahreja dan selamat datang di 360 derajat mahasiswa. Oke, pada segmen kali ini nih, kita akan ngebahas tentang salah satu pengabdian daripada mahasiswa terhadap masyarakat. Nah, yang mana istilah yang paling sering banget kita dengar ataupun kata yang udah nggak lazim di kalangan mahasiswa tentunya, yaitu kata demonstrasi ataupun sebuah penyampaian aspirasi di depan publik. Nah, seperti itu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi, nah di sini kami sudah menghadirkan beberapa narasumber yang sangat hebat banget seperti itu. Nah, yang akan kami ajak berdiskusi untuk lebih lanjut lagi seperti itu ya. Oke, di sini ada Bang Angga. Oke, Bang Angga, halo Bang. Halo. Oke, selamat sore. Selamat sore. Ya, boleh deh Bang kenalan dulu nih sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angga Septiana Ardianto dari Prodi Teknik Sipil dan dalam kabinet BEM termasuk di Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Oke, baik. Nah, selain ada Kak Angga nih, ada juga nih narasumber kita yaitu Bang Arsal ya Bang ya? Oke, Bang Arsal, selamat sore Bang. Oke, puasa aman ya Bang ya? Aman. Oke, boleh deh Bang kenalan dulu deh Bang. Semuanya izin perkenalkan diri, nama saya Arsal Aldariana Yusuf, saya dari Prodi Teknik Elektro. Kalau dalam pengurusan, saya jadi Ketua Departemen Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Elektro. Terima kasih. Nah, saya denger-denger nih ya Bang ya. Nah, saya bilangnya Bang atau Kak nih? Oke, Bang aja lah ya. Oke. Nah, saya dengar-dengar nih ya Bang, Bang Angga ini merupakan korlap aksi Nusa Putra saat kemarin. Nah, boleh gak Bang jelasin apa sih korlap aksi Nusa Putra itu? Kalau nanyain korlap, sebenarnya nggak jauh beda sih. Korlap di sini kan koordinator lapangan. Jadi kita yang mengorganisir, mengorganisir anak-anak yang ada anak-anak di Nusa Putra untuk terjun pada aksi tersebut berjalan dengan aman dan sesuai dengan ya prosedur yang ada gitu. Nah, selain Bang Angga nih, katanya Bang Arsal nih kemarin juga nih saat aksi ini, peran Bang Arsal nih sebagai apa nih? Oh, peran Arsal sendiri itu jadi koordinator Bapor sih, Bapor barisan gitu. Itu tugasnya gimana tuh? Jadi yang di depan itu memang menjadi titik vital gitu ketika kita melakukan aksi demonstrasi gitu, yang dimana setiap sisi barisan atau belakang dalam sisi itu kita tuh harus memperkuat daripada satu sisi ataupun depan belakang tersebut gitu. Oke, baik, perannya penting banget nih Abang ya dua-duanya. Nah, yang pertama nih Abang ya, kita kan udah tahu nih apa itu arti demonstrasi bagi mahasiswa seperti itu. Nah, tapi demonstrasi yang seperti apa sih yang terjadi terutama pada saat tanggal 12 Maret 2022 pada tempo lalu seperti itu. Nah, gimana sih yang terjadi? Boleh deh. Kalau kita menanyakan soal apa arti demonstrasi, kan kalau arti demonstrasi sendiri adalah menyuarakan aspirasi rakyat bersama-sama secara massal terjun ke jalan untuk menuntut suatu keadilan dan kepastian. Nah, kalau tadi kejadian apa sih yang terjadi pada tanggal 12 April tersebut? Ya sama, kita pun mengaspirasikan tuntutan bahwa keresahan masyarakat ini ada yang diinisiasikan oleh mahasiswa dengan elemen-elemen masyarakat untuk dengan beberapa tuntutan supaya menstabilkan dan memberikan kepastian bahwa pemerintah hari ini harus cukup membantu masyarakat supaya regulasi-regulasi yang ada tidak blunder, dan kami pun mahasiswa sebagai sosial kontrol di sana harus mengawasi beberapa Masa ya seperti itu. Oke, baik, mungkin ada tambahan ya dari Bang Arsal. Untuk tambahan sih intinya tadi udah diaspirasikan gitu mengenai pembahasan yang tadi Angga ucapkan gitu, yang dimana kan intinya sih dalam aksi demonstrasi itu kita
melakukan suatu kajian dulu terlebih dahulu, begitupun konsolidasi gitu setiap himpunan gitu, dan memberikan suatu hasil daripada kajian-kajian tersebut nanti di ranah masyarakat nanti, begitupun dengan pemerintahan daerah gitu yang kemarin itu yang memang hasil daripada aspirasi itu kita luapkan gitu dalam aksi demonstrasi yang memang itulah kebebasan berpendapat nanti ada gitu dalam Pada saat 12 April 2022 itu pada tempo lalu. Nah, jadi pada intinya, nah demonstrasi pada saat tempo lalu tersebut merupakan salah satu bukti nyata kepekaan daripada mahasiswa terhadap isu-isu yang terjadi di kalangan masyarakat seperti itu ya Kak ya. Nah, oke nih Kak, sekarang apa aja sih substansi ataupun hal-hal dasar yang kita dapatkan ketika kita menyuarakan aspirasi rakyat? Nah, terutama pada saat tempo lalu kemarin nih, pada 12 April 2022 tersebut. Nah, Kalau dipertanyakan substansi dasar berarti ya, kenapa kita turun aksi? Karena kita meminta kepastian akan pemerintah memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya agar tidak gaduh, agar regulasi-regulasi yang mereka ketuk tidak membuat masyarakat itu resah. Dan kedua, kami meminta keadilan, bahwa apa yang diketuk oleh pemerintah hari itu harus adil. Adilnya bukan hanya tentang para birokrat, bukan hanya tentang para pemerintah, tapi adil di sini harus dengan masyarakat pun harus ikut adil di sana. Nah, untuk tambahan lagi, ya intinya substansi yang inti kita itu memang apa yang benar yang dikatakan oleh saudara Angga hari ini gitu, yang dimana kan intinya sih substansi yang memang dapat kita itu adalah suatu, ya intinya yang pertama itu aspirasi, yang kedua itu memang ketika peran dan fungsi mahasiswa dipakai itu untuk bukan menyingkirkan tapi lebih kepada membenarkan atau menyadarkan pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang memang diketuk tadi, oke. Seperti itu. nah, jadi pada saat tempo lalu itu, nah tuntutan apa aja sih nih yang disuarakan kepada pemerintah daerah terkait demonstrasi tersebut? Kalau bahas tuntutan yang kemarin itu, yang pertama itu dari segi menolak kenaikannya BBM gitu, terus bahan pokok, minyak, gas dan lain sebagainya yang memang termasuk dalam segi kenaikan harga ekonomi pasar ataupun kebutuhan pokoknya. Yang ketiga itu lebih kepada seperti PPN gitu, PPN pajak seperti itu, dan IKN, perpindahan IKN, dan satu lagi itu reforma agraria gitu, seperti itu. Kita pengen garis bawah ya untuk kita menolak kenaikan BBM. Kan kalau pemerintah itu menaikkan itu Pertamax ya yang ditaikkan. Kenapa mahasiswa sekarang turun aksi untuk menyuarakan kenaikan, sedangkan Pertamax itu kan yang dipakainya katanya untuk masyarakat yang di kalangan atas. Tapi kami hari ini kenapa turun aksi dan menolak kenaikan BBM? Karena ketika Pertamax naik, Pertalite pun susah. Karena kita sudah merasakannya sendiri ya. Kita beli Pertalite tidak ada, akhirnya beli Pertamax. Itu kan seperti ada permainan di sana. Kenapa gitu? Sedangkan Pertalite ini yang dirasakan oleh masyarakat sangat susah sekali. Kami ingin Pertalite pun harus tetap ada gitu. Ya, baik. Nah, jadi ternyata banyak banget nih hal-hal positif. Nah, ketika mahasiswa itu turun ke jalanan, nah seperti itu. Nah, jadi ketika mahasiswa turun tuh nggak hanya sekedar turun ke jalan dan ikut-ikutan aja, bener ya Bang ya? Nah, oke, sekarang gini deh. Kalau kita ngomongin soal mahasiswa nih ya Bang ya. Nah, berbicara soal mahasiswa, nah kenapa sih harus mahasiswa gitu loh yang turun ke jalanan seperti itu? Oke. Kenapa harus mahasiswa ya? Sebenarnya semua juga bisa gitu, dari seluruh masyarakat, dan mahasiswa juga, masyarakat juga, dan rakyat juga. Ya karena memang dalam segi kajian lebih tersistematis untuk mahasiswa itu, dan begitupun jikalau ada yang memang mau ikut dari masyarakat itu sendiri, ya silahkan kita bareng-bareng gitu untuk melakukan kajian-kajian dan konsolidasi untuk menyuarakan aspirasi kita terhadap pemerintah daerah tersebut gitu. Karena kan kenapa sih harus mahasiswa yang menginisiasi? Karena mereka yang lebih paham tentang apa yang mereka tuntut. Bukan kami merendahkan salah satu elemen-elemen yang nanti aksi, tapi mahasiswa di sini mereka kan terlatih di akademiknya, terlatih di organisasinya, karena di akademiknya mereka ada orang-orang yang dihukum.
ada di beberapa akademis ini dibagi, jadi mereka akan lebih paham. Dan aksi ini bukan hanya tentang mahasiswa, tapi mengaca dengan tanggal 12 April tersebut, itu yang aksi bukan hanya mahasiswa saja, tapi beberapa dari segala elemen masyarakat di sana turun. Ada buruh, ada petani, banyaklah yang elemen-elemen masyarakat di sana turun. Berarti di sini bukan hanya yang mengalami keresahan itu bukan hanya tentang mahasiswa, tapi pun masyarakat pun ikut merasakan keresahan. Tapi yang bedanya kami bersama bergerak supaya kami meminta keadilan di sana. Oke, baik. Nah, dalam sistem yang saya tahu nih ya Bang ya. Nah, ketika kita akan melakukan demonstrasi tersebut, nah itu ada usaha ataupun upaya audiensi kepada pemerintah. Nah, sedangkan apa yang saya lihat di lapangan, nah audiensi ini tuh jarang sekali terjadi, jarang sekali dilakukan oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa asal turun aja langsung terjun ke lapangan nih, langsung melakukan aksi tersebut. Nah, gimana nih pendapat daripada abang-abang yang ada di sini nih? Oke, mungkin Bang Angga. Sebenarnya ya memang ketika aksi harusnya ada administrasi, audiensi, baru ketika kita jalan terakhir lah aksi. Kenapa kita kemarin bukan langsung ya, kita juga ada tahapan-tahapannya, tapi mungkin yang dilihat aksinya. Tapi kami ingin pindahkan audiensi yang asalnya di ruangan, kami pindahkan ke jalan supaya bukan hanya mahasiswa yang tahu, tapi seluruh elemen masyarakat pun tahu audiensi ini seperti ini. Kami menyuarakan aspirasi rakyat dengan damai, dengan kami menyampaikan substansi dari isi tuntutan, bukan apa yang seperti masyarakat yang lain lihat gitu, ricuhnya aja yang dilihat. Tapi kami pindahkan nih, audiensinya kami pindahkan ke jalanan supaya berbarengan, supaya dikontrol oleh seluruh elemen-elemen masyarakat. Itu sih sebenarnya. Dan kemarin pun urgensinya yang dirasakan. Oke, baik. Mungkin Bang ada tambahan? Ya, menambahkan yang memang tadi Angga ucapkan itu, ya ketika kita di lapangan, ketika kita turun ke jalan, perihal audiensi kita langsung gitu secara controlling masyarakat juga. Memang dengan hadirnya audiensi ini di jalanan, masyarakat melihat hal itu gitu. Karena perlu adanya kesaksian begitu pun. Memang bahwasanya isu nasional ini, tuntutan ini memang ada real gitu sama kita gitu. Oke, baik. Apakah audiensi ini emang benar-benar harus ditunjukkan langsung dan dilihat oleh masyarakat seperti itu? Apa tidak ada tahapan dulu secara baik-baik dulu mungkin, atau mungkin nggak langsung di jalanan seperti itu? Nah, apakah pemerintah itu sendiri tidak menanggapi kalau misalnya memang audiensi itu tidak dilakukan dengan secara tertutup, atau mungkin tidak langsung terjun ke lapangan dalam artian seperti aksi kemarin seperti itu? Bagaimana? Lihat daripada sisi empiris saya sendiri pribadi, bahwasanya ketika memang melihat daripada gerakan mau aksi demonstrasi itu, setiap daripada pemerintah ataupun aparat keamanan itu, ketika kita mau audiensi itu, kita tuh ditolak terus gitu, yang memang secara pengalaman gitu, yang memang 3 kali 24 jam itu yang memang sudah ketentuan hal tersebut. Tapi yang dimana ketika basis massa ataupun lebih banyak itu menjadi faktor yang memang untuk menolak untuk aksi demonstrasi itu gitu. Oke, mungkin Bang Angga ada tambahan Bang? Kalau aksi kan itu jalan terakhir, berarti ada audiensi yang tidak ditanggapi oleh pemerintah. Dan memang kalaupun kritikan dan harusnya memberi saran ke pemerintah, media pun ikut dalam saat di sana. Media pun ikut dalam propaganda tentang bahan minyak yang langka, BBM yang langka. Itu harusnya pemerintah sudah sadar di sana. Harus mulai berstatement mengklarifikasi bahwa kenapa minyak dan BBM itu tidak ada. Dan mungkin karena kan aksi ini jalan terakhir, berarti mahasiswa dan elemen masyarakat yang ada ini mengambil sikap bahwa aksi ini adalah keresahan masyarakat yang harusnya didengar oleh pemerintah. Karena kan pemerintah di sana, legislatif dan eksekutif hadir karena bagian dari masyarakat juga, bagian dari rakyat juga. Kenapa tidak mendengarkan ketika kami menyampaikan aspirasi? Iya, oke, benar banget Bang. Nah,
tadi kan aksi itu kan merupakan jalan terakhir ya Bang ya. Nah, berarti audiensi itu perlu lah ya Bang ya, perlu banget. Nah, berarti tadi kan ada audiensi ataupun ada tanggapan yang tidak diterima oleh pemerintah daerah setempat. Nah, tanggapan yang seperti apa sih yang saat itu tidak diterima oleh pemerintah daerah sehingga kita langsung terjun, langsung melakukan audiensi di lapangan seperti itu? Harus garis bawah ya, ini bukan tentang isu daerah, tapi ini isu nasional. Ketika kita kenapa tidak audiensi ke daerah ataupun karena ini basisnya nasional, berarti orang-orang yang di nasional yang mengaudiensikan. Nah, kenapa kami turun aksi pada tanggal 12 April khususnya? Nah, kami ingin dari pemerintah daerah itu mengambil sikap bahwa menolak kenaikan harus supaya satu narasi, satu suara, satu nafas dengan masyarakat itu yang dimaksud. Kenapa kami turun aksi? Karena kan di sini isunya bukan isu daerah, tapi ini isu nasional. Berarti nasional di sini adanya di pusat. Kenapa aksinya di setiap daerah? Karena setiap daerah ini pengennya pemerintah daerah ini satu nafas, satu narasi dengan masyarakat yang ada gitu. Baik, mungkin ada tambahan dari Bang Arsal. Ya benar ya yang dikatakan saudara Angga gitu. Ya kita harus garis bawahi dulu, kita ke DPRD dulu lah sebelum kita ke pusat, karena yang memang di bawahnya dulu nih harus diberesin sebelum kita ke pusat, karena penting juga di wilayah-wilayah yang memang sudah melakukan aksi demonstrasi ini terkait isu nasional ini, ya kita harus menanggapi gitu di isu daerah terlebih dahulu gitu yang memang terkait dengan isu nasional gitu, seperti itu. Oke, baik. Nah, dalam demonstrasi yang kita tahu nih ya Bang ya, nah kita membawa bahan kajian. Nah, yang dimana sumber ataupun bahan dari kajian itu sendiri berasal dari mahasiswa dari kita bersama dengan mahasiswa-mahasiswa lain seperti itu. Entah itu dari masyarakat ataupun ormas mungkin ya, atau mungkin bahkan dari pihak-pihak tertentu. Nah, pertanyaan saya nih Bang nih, nah bagaimana sih ritme ataupun proses ataupun perjalanan? Nah, daripada ketika kita ingin melakukan kajian isu tentang di daerah maupun di skala nasional seperti tadi. Nah, apakah kita itu harus mengadakan seminar atau mungkin ada sesuatu hal-hal tertentu mungkin yang harus kita lakukan nih? Gimana nih Bang? Kemarin sih sesuai dengan pengalaman saya kemarin teraksi, kita mengadakan kajian-kajian terlebih dahulu. Nah, kan khususnya BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Nusa Putra ini masuk dalam ABSI, Aliansi Badan Eksekutif se-Sukabumi. Nah, di sana mereka membagi, ada beberapa kampus yang tentang IKN, ada yang tentang BBM dan minyak. Nah, khususnya kemarin kami dari Nusa Putra sendiri kebagian dari IKN. Nah, kan bagaimana sih cara untuk mengkajinya? Nah, kami karena kan mahasiswa ini ada beberapa dibagi dengan bidang akademisi. Ada yang paham di bidang hukum, ada yang dipaham di bidang teknik sipil. Khususnya kemarin kalau kita bahas di IKN tentang AMDAL-nya. Nah, di sana kita pemanfaatan dari sumber daya yang ada, dari jurusan-jurusan yang ada. Jadi setiap kajian-kajian, misalnya kita kajian tentang hukumnya, kita libatkan anak-anak hukumnya, dosen-dosen hukumnya supaya mereka nih yang lebih paham. Nah, kalau kita bahas dengan teknik sipilnya, kita yang mengkajinya anak teknik sipilnya, dosennya segala macam. Nah, biarkan bidang-bidang akademisi ini yang mengkaji terlebih dahulu. Mereka nanti dibuatkan dengan tulisan, baru kita aspirasikan ke ABSI. Dari nanti kalau dia ada di ABSI, nanti dikelola lagi gitu. Kajiannya pemanfaatan sih. Ya, mungkin ada tambahan Kak? Itu yang tadi itu memang dari segi birokrasinya sudah ada gitu, yang dimana kan dari sisi kajiannya itu memang harus selalu maksimal gitu dalam kajian itu, seperti itu. Oke, mungkin dapat kita simpulkan ya Kak ya, daripada hasil daripada diskusi kita kali ini. Nah, bahwasannya jadi mahasiswa itu merupakan sasaran utama begitu Kak ya, yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengaspirasikan daripada suara-suara rakyat itu sendiri, bener kan? Nah, maka dari itu sebelum mahasiswa itu turun ataupun melakukan aksi ke jalanan, nah alangkah baiknya mereka mengkaji terlebih dahulu daripada apa yang mereka demonstrasikan, seperti itu ya Kak ya. Oke, nah sebelum kita tutup nih Kak nih, boleh deh
dua kata nih ya, dua kata dari abang-abang ini untuk teman-teman yang nanti bakal nonton nih. Oke, boleh deh dari Bang Angga dulu deh. Apa nih dua kata apa aja deh Bang? Bang Arsal. Oke, dari Bang Arsal. Maksudnya kata-kata gimana nih? Ya, yang merupakan harapan ataupun buat teman-teman yang nanti bakal nonton video ini. Oke. Intinya sih dari saya, Satu kata? hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa, dua kata. Oke, sekarang Bang Angga. Sadar pergerakan. Sadar pergerakan. Oke, mantep banget nih. Nah, mungkin diskusi kali ini kita cukupkan dulu ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan di lain waktu ya Kak ya, karena ini seru banget nih Kak nih. Oke, mohon izin ya, nanti video ini untuk kita sharekan kepada mahasiswa seperti itu ya Kak ya. Nah, mungkin untuk teman-teman nih, dimanapun kalian berada, nah terima kasih kalian, semoga kalian bisa nonton nanti video ini. Nah oke, sampai jumpa dan selamat bertemu lagi di 360 derajat mahasiswa selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang telah hadir di diskusi kali ini.